Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya menyambut saudara, selamat berjumpa kembali di dalam program pengajaran iman Kristen. Kita telah berada di awal bulan Februari dan tinggal menunggu menghitung beberapa hari lagi kita akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi yang begitu luar biasa di negeri kita ini, yaitu pemilu yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Yang menarik adalah menjelang pemilu dan di masa-masa kampanye yang sedang berlangsung, isu tentang politik uang adalah sebuah isu yang begitu hangat diperbincangkan baik di media-media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat. Ketika berbicara tentang politik uang, ini kita sedang berbicara tentang politik transaksional, yaitu adanya proses transaksi atau tukar-menukar baik itu dalam bentuk materi, jasa, atau barang. Atau juga kita dapat mendefinisikan politik transaksional ini adalah semacam adanya perjanjian politik dari beberapa pihak untuk menerima dan memperalat kekuasaan. Dan saya percaya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia setuju bahwa politik uang merusak masa depan bangsa. Namun yang menarik adalah kenapa di zaman yang sudah secanggih dan semodern sekarang ini, politik uang masih dilaksanakan, dipraktekkan di tanah air kita. Bukankah teknologi sudah begitu berkembang pesat dan ilmu pengetahuan juga sudah berkembang dengan baik? Mestinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita pengalaman dan mesti kita telah meninggalkan hal-hal yang bisa merusak masa depan bangsa. Bicara tentang pengalaman juga, kita telah melewati pemilu demi pemilu. Dan kita telah berdiri tetap kokoh dan tetap menjaga bangsa ini. Kita telah tetap menyatukan hati kita untuk mencintai NKRI. Tetapi kenapa masih ada orang-orang yang mau mempraktekkan politik uang ini dan yang masih punya ambisi untuk merusak masa depan bangsa kita? Kalau kita melihat secara umum, memang kita mendapati beberapa alasan yang mungkin kita sering mendengarnya. Yang pertama itu adalah alasan ekonomi. Bahwa mereka yang mempraktekkan politik uang telah melakukan kalkulasi atau hitung-hitungan. Dan mereka mendapati ada sebuah potensi keuntungan yang sangat besar untuk dapat meraih kekuasaan. Itulah sebabnya yang menggerakkan mereka untuk melakukan politik uang. Demikian juga ada alasan secara politik, yaitu adanya sebuah ambisi yang ditunggangi oleh ketamakan untuk mendapatkan kekuasaan di tengah-tengah bangsa ini. Yang ketiga juga alasan hukum, bahwa orang-orang yang mau melakukan politik uang, mereka selalu mencari titik lemah atau celah-celah hukum agar praktek politik uang bisa berjalan dengan baik. Itulah sebabnya kita sering mendengar adanya kebingungan antara biaya politik dan politik uang di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat adalah alasan budaya, karena kita sebagai orang Timur memiliki sikap hati tidak mau menolak pemberian orang dan sekaligus ada beban, yaitu balas budi kepada orang yang mau memberi. Apalagi ketika kita bicara dalam tataran rohani, kita sering mengatakan ini adalah berkat. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya,
Ketika kita melihat masalah politik uang, kita tidak hanya bicara tentang hukum, tentang politik, tentang ekonomi, tetapi sesungguhnya kita melihat bahwa politik uang yang dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat merupakan masalah kerohanian, masalah hati seseorang. Saya bisa mengingatkan kita akan firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab karena memburu uanglah beberapa orang meninggalkan imannya dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tersebut, bahwa uang adalah masalah serius dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu menghindari uang. Tidak ada seorang pun juga yang mampu mengelakkan hatinya dalam pergumulan tentang uang. Bahkan uang telah menjadi masalah besar dalam dunia yang telah tergila-gila dengan uang. Kalau kita perhatikan ini, maka politik uang tidak hanya berbicara tentang jumlah uang, tidak hanya juga berbicara tentang kelompok-kelompok yang melakukan praktek politik uang, tetapi politik uang akan membawa kita pada sebuah interaksi antara hati manusia dengan uang. Karena interaksi hati manusia dengan uanglah itulah yang memberikan gairah dalam hidup seseorang, dan gairah itu akan menggerakkan seluruh kehidupan orang tersebut. Itulah sebabnya mengapa ada orang-orang yang haus kekuasaan menggunakan uang sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Tetapi sesungguhnya sebagai orang-orang percaya, Tuhan mengerti pergumulan hati kita di dalam masalah uang ini. Itulah sebabnya tema tentang uang menjadi topik yang sangat signifikan di dalam keseluruhan Alkitab. Tuhan sungguh-sungguh tahu bahwa kita mudah terjerat dan tersesat oleh karena tipu daya uang. Tuhan juga tahu bahwa kita begitu gampangnya memberikan cinta dari hati kita kepada uang. Maka Alkitab selalu menuntun kita apa yang harus kita lihat dan harus kita lakukan agar uang tidak melemahkan hati kita. Saya akan menyiringkan dua hal agar uang tidak melemahkan hati kita. Yang pertama adalah hidup bersyukur. Bersyukur itu menunjukkan hati yang tenang. Bersyukur berarti sadar bahwa kita tidak punya hak atas segala yang kita miliki dan nikmati. Semua hal yang kita terima semata-mata dari Tuhan. Dan bagaimana kita mengelola dan termasuk mempergunakannya, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam sikap bersyukur inilah kita selalu dituntun bahwa segala hal yang kita terima, termasuk hal-hal yang kecil, bahkan yang dianggap biasa oleh orang-orang lain, kita tetap menyadari itu sebagai pemberian Tuhan dan kita tidak melupakan Dia. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bersyukur, melakukan hal yang sebaliknya. Orang-orang yang tidak bersyukur selalu memiliki hati bahwa mereka layak mendapatkan lebih dari apa yang mereka miliki.
Itulah sebabnya hati yang tidak bersyukur selalu tidak memiliki rasa puas dalam segala apapun yang dimilikinya. Ketidakpuasan itulah yang mendorong seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan ataupun uang. Tetapi apa akhir daripada ketidakpuasan? Ketidakpuasan akan membawa seseorang kepada tingkat ketidakpuasan yang semakin besar, dan ini akan berbahaya. Yang kedua adalah, agar uang tidak melemahkan hati kita, kita harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kata kebutuhan adalah sebuah kata yang begitu banyak disalahgunakan dan juga digunakan secara berlebihan di zaman sekarang ini. Kita menginginkan ini dan menginginkan itu, dan kita berkata bahwa keinginan itu adalah hak kita. Karena keinginan adalah hak, maka segala yang kita inginkan, kita harus memperjuangkannya, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tetapi yang ironis adalah, kita tidak mampu membedakan apakah ini kebutuhan atau keinginan. Karena kita begitu pintarnya memasukkan segala daftar-daftar keinginan kita di dalam kategori sebagai kebutuhan kita. Jika keinginanlah yang menggerakkan seluruh hidup kita, maka hati kita terjerat kepada sikap membanding-bandingkan. Kita akan mencatat bahwa orang lain memiliki ini, saya tidak memilikinya. Daftar itulah yang membuat kita terus memburu dan memburu segala harta dunia, dan kita tidak akan pernah puas memilikinya. Maka ketika seseorang tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, maka apa yang dia kejar hari demi hari hanya uang, uang, dan uang. Saudara-saudari yang seiman dimanapun berada, ketika kita berbicara politik tentang uang, maka kita jangan berkata ini adalah kesempatan. Tetapi mari kita merenungkan bagaimana interaksi hati kita dengan uang. Hasil interaksi hati dengan uang inilah yang akan terus memberikan kita perspektif yang benar. Apakah kita mengasihi Tuhan, termasuk mengasihi Dia dalam segala harta benda yang kita miliki, atau memberikan cinta dari hati kita kepada uang. Biarlah ketika kita mencebloskan dan memberikan hak suara kita, mari kita mengingat akan masa depan bangsa ini, dan mari kita menguji hati kita. Apakah ini karena cinta kepada Tuhan, atau kita telah menyerahkan cinta kita kepada Tuhan? Demikian, sampai bertemu di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.